sini juga hadir simpul-simpul relawan Anies, simpul yang luar biasa hari ini dengan semangat kebersamaan untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan. Kita hadir hari ini di sini. Semua sangat kami hormati. Mohon maaf kalau kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita sama sekali. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah beri kita kesehatan. Yang saya hormati juga mungkin dari perwakilan partai-partai pendukung Bapak Anies Baswedan, yaitu mungkin Partai PKS, Demokrat, dan Partai Umat. Selamat datang di Koalisi Perubahan. Hari ini kami sedang membuat peta di mana kekuatan Bapak Anies, di mana yang kita belum kuat, di mana yang sama sekali kita tidak bisa masuk. Ini lebih penting daripada pergerakan-pergerakan kita nanti sporadis begitu saja. Jadi kami sedang mendata, insya Allah rakerda nanti kita akan buka semua datanya, termasuk ke relawan. Tapi mohon maaf nanti kita batasi jangan sampai ke tangan yang salah, Pak. Jadi di sini kita harus melihat di mana basis Bapak Anies Baswedan. Jangan kita udah jadi basis Pak Anies, di situ kita rame-rame lagi. Harusnya mana yang belum suaranya jadi Pak Anies, rame-rame kita keroyok. Setuju? Jadi pergerakan kita lebih terarah dan berbasiskan data. Ini bermanfaat bukan untuk pergerakan ini saja, tapi untuk target kita Pak Anies bisa menang 70%. Kalau kami di Kota Medan 70%. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kita harus bisa lebih pintar daripada yang lainnya. Jadi kita harus bergerak secara terarah dan terkoordinir. Makanya kami membuka semua pintu untuk masuk ke dalam partai Nasdem. Bukan karena apa? Kadang saya sekian juga, Pak, mengkoordinir misalnya relawan. Itu kan di luar dari kita. Tapi kalau di partai, di ranting, di kecamatan, itu pasti saya sampaikan yang dimana saja yang menjadi kelemahan-kelemahan Bapak Anies. Di situ akan kita bangun tempat-tempat yang atau posko atau apapun yang memperkuat Bapak Anies. Begitu juga dengan alat peraga kampanye juga akan kita lebih besarkan di wilayah-wilayah yang kita tahu belum menjadi wilayah Bapak Anies Baswedan. Kenapa masih belum semua tahu apa yang sudah dikerjakan Pak Anies selama di Jakarta maupun rekam jejak Pak Anies selama ini. Ini harus jadi tugas kita bersama. Dan hari ini saya harus sampaikan juga, karena saya di Medan dan isu-isu yang berkembang saya harus sampaikan juga. Perjuangan kita ini untuk memenangkan Pak Anies bukanlah perjuangan yang mudah. Ini adalah perjuangan yang sulit. Kenapa? Tidak pernah ada calon presiden hebohnya seheboh Pak Anies. Belum pernah ada calon presiden yang dibicarakan seperti Pak Anies Baswedan. Dan belum pernah ada calon presiden yang kesulitan bergerak seperti Pak Anies Baswedan. Ini adalah orang ikhlas, orang baik. Belum tentu 50 tahun lagi kita ketemu dengan orang yang sama seperti ini. Yang ini harus kita dukung habis-habisan. Dan beliau tidak memiliki siapa-siapa kecuali kita semua. Beliau tidak memiliki dana, tidak memiliki apapun, tapi dia memiliki niat yang baik, yang ikhlas untuk kita, dan tergantung kita bagaimana kita berjuang untuk Bapak Anies Baswedan. Hari ini, Pak, intimidasi sudah mulai berjalan. Mohon maaf saya harus sampaikan, saya punya baliho dengan Pak Anies di Jalan Amaliun itu dicoret. Kami punya kening dicoret. Silang, habis itu atasnya bacaannya monyet, bawahnya akhirat. Ini sudah mulai berjalan. Intimidasi seperti ini sudah mulai berjalan. Saya karena kebetulan foto saya sama Pak Anies mungkin jadi terikut menjadi sasaran bagi mereka. Tapi hal-hal seperti ini sudah mulai ada di Kota Medan. Dan ini informasi, karena kita ngomong pemenangan, ini kerja keras kita nanti di DPT, Pak, daftar pemilih tetap. Karena hari ini yang orang meninggal dunia tidak didaftarkan sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Ini bahaya. Bisa-bisa nanti tiba-tiba muncul suaranya nyoblos di 2024. Ini sudah berjalan.
seluruh UDGJ sudah didata hari ini. UDGJ atau orang gila itu sudah didata seluruh Sumatera Utara dan beberapa sudah dikatipikan KTP Medan. Kenapa? Karena saya di Medan, makanya saya sangat mengupdate info-info seperti ini karena ini penting. Yang kita lawan bukan real, yang kita lawan, yang saya takutkan adalah hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa memastikan dan mengantisipasi? Pertama, tadi saya sudah ngomong sama Kakak Riko, kita bangun posko pemenangan Pak Anies Baswedan, ya Bang Riko ya. Ini yang penting Pak. Untuk apa? Agar posko itu kita mau di mana-mana Pak. Dan kami dari DPD Partai Nasdem Kota Medan, kita siap memfasilitasi apapun yang diperlukan untuk pembangunan posko pemenangan Bapak Anies Baswedan. Ini yang ingin kita lakukan supaya apa? Kalau kita diintimidasi maka kita juga intimidasi lagi. Kenapa? Ini tempatnya Pak Anies. Jangan macam-macam gitu loh. Ya, satu lagi adalah Kampung Anies Baswedan. Ini kalau ada lingkungan mungkin atau ada gang minimal 100 kakak, silahkan disampaikan ke kami, kita buat namanya Kampung Anies Baswedan. Supaya apa? Ini kampung Pak Anies, jangan macam-macam saja. Supaya apa? Tidak ada rekayasa, tidak ada kecurangan yang terjadi. Kalau kita sudah deklarasi ini milik kita, maka pihak yang lain akan lebih berhati-hati dalam melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Ini saya lihat di grup Sekber sangat banyak kemarin mempertanyakan soal bagaimana kita mengantisipasi. Ini salah satu yang kami lihat strategi yang mungkin bisa menjadi solusi bagi kita. Karena kita tidak bisa melawan intimidasi yang sudah ada, tapi kita bisa melakukan intimidasi, bukan intimidasi, menyatakan dari masyarakat bahwa kami adalah pendukung Pak Anies Baswedan dan ini adalah wilayah para pendukung Pak Anies Baswedan. Supaya apa? Statement itu yang membuat Pak Anies atau siapapun yang ingin mencurangi itu bisa mengurungkan niatnya. Ini penting karena kita tidak diajari oleh Pak Anies untuk menzolimi yang menzolimi kita. Karena yang mencorek kening itu Bu, ada CCTV-nya sama saya. Tapi kata Pak Anies, kalau ada yang menzolimi kita, maka kita balas dengan akhlak kita yang paling baik. Jadi karena begitu kita tidak buat apa-apa. Kita tidak buat apa-apa, tapi kita harus bersiasah Pak. Kita harus berstrategi Pak. Rasulullah juga bisa mengembangkan Islam dengan strategi, dengan siasah. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa kami dari DPD Partai Nasdem Kota Medan sudah menyiapkan strategi sedemikian rupa? Karena kita yang paling pertama deklarasi, dan kita yang pertama kali dikunjungi oleh Bapak Anies Baswedan. Seperti kata Pak Anies, yang pertama tidak akan ada duanya. Yang terbesar bisa jadi lebih besar. Yang paling ramai bisa jadi lebih ramai. Tapi yang pertama tidak ada duanya. Dan yang pertama itu adalah Kota Medan. Kita semua yang didatangi oleh Pak Anies pertama kali. Jadi kalau ada Kampung Anies, ada posko pemenangan Anies, kita yang harus tunjukkan kita yang paling pertama dan di depan mendukung Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi awal semangat kita. Kami dari DPD Partai Nasdem Kota Medan siap untuk berkoordinasi dengan seluruh relawan, termasuk kita berkoordinasi di mana wilayah-wilayah yang akan kita serang, di mana akan kita kepung, di mana akan kita sosialisasikan program-program Pak Anies. Karena ini lebih penting pergerakan kita agar benar-benar Pak Anies bisa menjadi juara di Sumatera Utara. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.